Kita coba ini ya, mulai. Oke, ini biasa kayak ini aja spear. Aduh, kok kecil ya. Kita pakai spear yang agak gede. Oh, ini saya gedenya, saya pakai 25. Ini kalau nggak salah nggak usah terlalu ini ya. Ini saya 16, ini 12. Mudah-mudahan nggak kebalik. Nah, pas gitu ya. Oke. Dah, kalau sudah nih saya naikin ke apa namanya, ke atas ya. Jadi 12,5. Oh, nggak pas. Oh, gitu. Oke. Itu ya. Ini bolanya. Oke. Yang pertama, oh, kemarin jangan lupa ya, ini setting preference, terus di time slider ya, di time slider ini di switch ke 25 fps. Ini kan nanti udah jadi berubah ya. Ini kita set ke berapa ya, ke 50 dulu biar panjang dah gitu. Terus kita mau buat dia loncat dulu, jadi dari 0 sampai 10. Ini saya bikin genap-genap ya. Ini kita key di 25, terus di 10 gitu ya. Ini saya langsung aja yang ngerti maksudnya. Terus di 5 ini kita naikin sedikit. Katakanlah 50. Ini sih ketinggian ya, kurang. Gitu ya. Nah, udah tuh gitu ya. Nah, kalau udah, supaya dia ada loopnya, kita ke time ke apa, graph editor. Oke, ini kok berubah ya, saya taruh di sini aja. Ini ya, saya nggak perlu panjang-panjang, ini masih kelihatan. Oke, ini kan. Nah, yang pertama translate Y nya, karena animation di translate Y, saya mau curve-nya di loopnya di sini nih, post infinity cycle. Nah, ini langsung dia ngeloop. Kalau kita play jadi gitu kan. Gimana ya post infinity-nya? Di curve post infinity cycle. Oke ya, dah. Apa ini? Oke, nih. Kalau kita lihat kan dia udah ngeloop. Cuma problem selanjutnya adalah dia nggak kelihatan punya berat. Jadi kita mau mengusahakan selanjutnya adalah mensimulate berat gravitasi lewat curve, gitu ya. Oke, ini di sini klik nih. Ini kan masih S-curve biasanya kita nyebutnya, sebutannya S-curve gitu ya, karena huruf S gitu ya. Nah, kita mau bikin dia jadi kayak hiperbol gitu. Nih, terutama yang awal sama akhir gitu ya. Nih, ini mau kita break dulu supaya dia nggak turun ke bawah, nggak continuous. Nih, breaknya di sini, break tangent gitu. Ini juga gitu. Sehingga tangannya kalau kita gerakin dia nggak ikut sebelahnya. Ini saya undo dulu buat ngasih lihat aja. Ini kan kita nggak break ya. Kalau kita nggak break, dia tangentnya continuous. Kalau kita lihat tuh, ininya ke bawah. Nah, maka dari itu ini saya break, terus ini saya mau buat hiperbol. Nah, sekarang kalau kita play, dia jadi kelihatan ada beratnya. Di atas seperti tertahan lebih lama, dan ketika jatuh ke bawah dan balik lagi ke atas lebih terasa melenting gitu ya. Oke? Ya. Jadi terasa energi gravitasinya narik terus dipantulin lagi sama groundnya. Gitu? Oke ya, step pertama
boleh bilang selesai. Selanjutnya yang mau kita simulate itu volumenya. Biasanya untuk awal-awal kita mau simulate bodinya, materialnya dari rubber gitu ya, jadi dia agak kenyal, ada elasticity-nya, nggak terlalu rigid gitu ya. Oke, karena itu saya mau pakai, ini saya kolaps dulu, ini saya mau pakai deform, terus di non-linear itu ada squash. Nah, mungkin kamu bingung kenapa nggak pakai scale aja gitu ya. Ini mirip-mirip antara scale dan squash. Bedanya kalau scale volumenya tidak diperhatikan, kalau squash volumenya diperhatikan. Jadi kalau dia ditekan ke bawah, dia akan melebar karena volumenya dipertahankan. Kalau scale enggak, gitu ya. Perbedaannya itu. Saya masukin squash. Terus kalau saya cek vektornya di sini, kalau kita lihat tuh, ya, bagian bodinya yang bawah overlap ke ground, itu kita nggak mau. Kalau nilainya minus, dia melayang juga, itu pun kita nggak mau. Jadi yang mau kita usahakan adalah gitu ya, kita mau taruh senternya, ya, center dari apa namanya squash handle-nya itu pas ada di bagian bawahnya. Senternya ya, center ini yang ini ada pas di bawahnya gitu. Ini saya mau drag aja ke bawah, kurang lebih segini nih, gitu ya tuh. Nah, di sini juga belum selesai, karena kalau vektornya kita kasih positif, kalau kamu lihat bawahnya aja yang terpengaruh, kalau negatif juga bawahnya aja yang terpengaruh. Ini kan kita nggak mau juga begini, karena maunya full gitu kan. Nah, karena itu saya mau scale sampai dia lewat ke atas gitu. Ini biasanya ininya nih itu lewat sedikit ke atas untuk memastikan efek dari squashnya itu mempengaruhi keseluruhan body dari spearnya gitu ya. Oke. Nah, ini kan tercapai ya. Ini saya nolin tuh, dia kan tercapai. Sekarang Maya itu cara kerjanya node based, jadi modul-modul, setiap node dianggap satu modul gitu ya. Nah, di sini mungkin kalau punya pengalaman di 3D Studio Max kan cara kerjanya stack gitu ya, objek taruh di dalam band, taruh di dalam squash, jadi apa namanya, modifiernya, deformernya ada di dalam objeknya. Kalau Maya kan nggak begitu. Jadi misalnya kita create spear, objek spearnya satu node sendiri, apa namanya, translation, ini ya, yang atas translation itu satu node sendiri gitu. Nah, begitu kita create apa namanya squash handle ini, dia satu node sendiri, makanya nggak pernah nempel gitu ya. Nah, ini kita perlu supaya dia ikut, karena itu kita perlu parent ya. Jadi ini diselect dulu, ini diselect belakangan, terus di parent nih, parent shortcutnya P. Jadi kalau kamu select sini, yang terakhir tuh sebagai parentnya, yang duluan diselect sebagai childnya. Ini kalau kita drag di sini tuh, squash handle-nya udah ikut. Kalau saya undo, itu dia nggak ikut nih. Kelihatan? Ya. Jelas ya? Oke. Sekarang kita mau kan waktu dia di bawah ketarik gravitasi, dia ada squash-nya sedikit aja supaya audiensnya bisa lihat bahwa dia ada gravitasi, ketekan ke bawah, ketarik ke bawah, terus karena dia terhimpit, tarikan gravitasi, bodinya terdeform sehingga agak melar ke samping. Itu kan maunya. Karena itu di bagian bawah nih di 0 dan 10 kita mau masukin radiusnya. Kok radius sih? Ini nih.
factor. Ini faktornya itu jadi 0,2, kebalik ya, minus. Nah, tuh gitu ya. Nah, ini kita mau key. Tuh. Terus dia kan perlu waktu untuk naik ke atas. Katakanlah 2 frame. Jadi di frame kedua, nih, di frame kedua kita masih kasih value minus 0,2. Ini kita key lagi. Tuh ya, nih keyframe gitu ya. Habis itu di 10 kita mau masukin yang sama. Gitu kan? Ini 2 frame ya. Di 8 juga begitu. Nah, yang membedakan adalah ketika dia di atas, yaitu di frame 5. Di frame 5 gitu ya. Oh, enggak, sorry. Di frame 2 ini udah normal karena dia udah ke atas kan. Salah saya. Nih ya, vektornya jadi 0. Jadi dia dari frame 0 sampai frame 2 itu waktunya dia kembali normal karena apa namanya, gravitasinya juga udah hilang, dia nggak terhimpit di bawah. Nah, jadinya gini, pada waktu dia di 0 ketarik gravitasi, dia ada squash-nya, 2 dia normal, terus dia mulai terhimpit lagi, gitu ya. Karena dia mau bouncing terus, karena itu kita perlu kasih apa namanya, perlu kasih loop juga. Nih, curve, aduh, post infinity cycle, error ya. Ini harus di ini dulu nih. Oh ya, udah ke select nih ya, squash factor. Itu yang squash handle. Kenapa? Squash handle-nya gimana? Aku agak kesesat sedikit. Squash handle-nya maksudnya? Yang itu, yang bawahnya. Ini? Iya, betul. Kan tadi udah dibuat kan? Aku udah buatin sih yang Terus udah di parent? belum. Oke. Saya mundur sebentar ya. Ini waktu di bawah sini ya, di 0 nih, kamu pastiin itu di 0. Ini kita parent dulu supaya ikut sama spear-nya. Ini kamu select squash handle-nya dulu, terus spear-nya. Habis itu kamu parent. Nih. Gitu ya. Oke? Oke. Nah, kita lanjut ya. Kita ke graph editor lagi. Ini saya select gitu kan. Squash factor. Nih ya. Squash factor. Terus saya ke curve. Post infinity cycle. Ini kita cek aja dia ngikut nggak. Oh, kan enggak. Ini bukan di sini berarti. Di sini nih factor. Curve. Astaga. Post infinity cycle. Nah, itu ya. Nah, tuh dia udah ngikut ya. Nah, yang di loop itu ada 2, bouncing dari spear-nya sama squash-nya yang kita udah animate. Begitu? Jelas ya? Ini kalau kamu mau tak-atik gitu biar apa, nggak terlalu kaku curve-nya, dan di atas tuh nggak saklek begitu udah lewat frame kedua terus jadi dia bagus banget gitu. Kalau kamu mau bikin begak begini ya oke juga, kemungkinan juga lebih natural, jadi dia nggak, nih waktu di atas ini nggak sempurna bulat gitu, jadi kan dia kan kayak ada balas dendam, ketekan di bawah, begitu di atas di 2 udah normal, mungkin dia lewat dari normal gitu ya. Oke. Nah gitu ya. Oke. Dah. Nah, ini kan bouncing aja ya, bouncing plus squash. Tapi kalau cuma begini susah juga kan, kita mau animate kemana-mana gitu kan. Nah, kita perlu apa namanya, bantuan objek lain supaya apa namanya, dia bisa kita bawa kemana-mana gitu kan. Nah, ini kita bikin semacam